Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resvi Sabina Marsan. Saya sebagai Kepala Ruangan Bedah. Saya Elmi sebagai Wakil Kepala Ruangan. Halo, saya Yunita sebagai perawat senior. Halo, saya Miranalia sebagai perawat. Halo, saya Reni sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Rami Ramadhani sebagai perawat. Halo, saya Natasha sebagai perawat. Halo, saya Nur Yuki sebagai perawat. Saya Muhammad Aditya sebagai perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita adakan rapat manajemen di keperawatan di ruang bedah. Hari ini kita fokus pada 4 fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, staffing, dan controlling. Mari kita mulai di bagian perencanaan. Untuk minggu ini, kasus operasi cukup padat, terutama operasi selektif dan beberapa kasus gawat darurat. Kita perlu memeriksa ketersediaan ruang operasi, kesiapan perawat instrumen, dan kebutuhan alat steril. Saya usul agar kita prioritaskan ketersediaan instrumen dasar seperti set minor dan set mayor. Jangan sampai ada keterlambatan sterilisasi. Selain itu, perlu juga ada koordinasi dengan bagian CSSD untuk memastikan persediaan dengan steril cukup setiap hari. Jadi, fokus perencanaan kita minggu ini adalah ketersediaan instrumen, pelancaran alur operasi, dan koordinasi antar unit. Untuk pengorganisasian, saya sarankan membagi tim menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tim operasi, yang kedua, intraoperasi, yang ketiga, pasca operasi. Setiap tim dipimpin oleh perawat senior. Apakah setiap shift juga ada pembagian spesifik? Misalnya, siapa yang fokus pada administrasi pasien operasi atau siapa yang fokus pada tindakan langsung? Ya, pembagiannya harus jelas. Saya bisa menangani input data pasien ke sistem, dan sebagian yang lain fokus mendampingi dokter saat operasi. Baik, jadi struktur organisasi kita mulai dari ketua shift ke perawat senior, lalu ke perawat junior, kemudian ke mahasiswa praktik. Dengan begitu, koordinasi lebih mudah. Saya melihat beban kerja meningkat, terutama di shift malam setelah operasi darurat. Apakah jumlah tenaga kita mencukupi? Kita memang agak kekurangan staf untuk shift malam. Saya usul agar mahasiswa praktik bisa membantu observasi pasca operasi non kritis. Sementara perawat junior ditugaskan lebih ke tindakan langsung. Kita juga bisa adakan pelatihan singkat tentang perawatan luka operasi dan penggunaan brand agar staf baru lebih siap. Setuju, staffing bukan hanya soal jumlah tenaga, tetapi juga kompetensi. Untuk pengendalian, saya usul dibuat checklist harian, mulai dari kebersihan tangan, penggunaan APD, pemberian obat pasca operasi, hingga dokumentasi luka operasi. Saya setuju, checklist bisa mencegah kelalaian kecil yang bisa berdampak besar. Dan saya bisa membantu mengumpulkan laporan setiap shift dan merekap data agar lebih mudah dievaluasi. Jadi, jika ada masalah, segera diketahui. Baik, evaluasi kita lakukan setiap akhir minggu. Jika ada hambatan, kita bahas bersama agar controlling berjalan berlanjut. Oke, demikian rapat manajemen hari ini. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa meningkatkan pelayanan di ruangan kita. Dan rapat ini kita akhiri sampai bertemu di rapat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.